Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Siti Marsia dengan NIM akhir 044, kemudian Juwita Nanda Asmadi dengan NIM akhir 051, Itaul Musaroh dengan NIM akhir 052, serta Ahmad Imam Azari dengan NIM akhir 058 dan Indi Hanifah Faizatul Labibah dengan NIM akhir 067. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis hasil kurikulum IPA di SMP Al-Asia. Akan dibahas pada materi kali ini yaitu antara lain desain kurikulum, perangkat kurikulum, dan juga dampak pandemi terhadap praktikum. Yang pertama yaitu desain kurikulum. Kurikulum yang digunakan oleh sekolah ini adalah kurikulum 2013 atau kurikulum 13. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menuntut agar dalam pelaksanaan pembelajarannya, siswa diberi kebebasan dalam berpikir, memahami masalah, membangun strategi penyelesaian masalah, mengajukan ide-ide secara bebas dan terbuka. Jadi dalam kegiatan kurikulum K13 ini yang lebih aktif adalah siswanya. Kegiatan guru dalam pembelajaran K13 yaitu melatih, membimbing siswa berpikir kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Guru juga harus berupaya untuk mengorganisasikan kerjasama dalam kelompok belajar. Kemudian guru juga mengajar siswa untuk menggunakan grafik diagram, skema. Ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang menuntut agar dalam pelaksanaan pembelajaran siswa diberi pikir, memahami masalah, membangun strategi penyelesaian masalah, mengajukan ide secara bebas dan terbuka. Kegiatan guru dalam saya lanjut menggunakan grafik diagram, skema, variabel. Diharapkan seluruh hasil kerja selalu dipresentasikan di depan kelas untuk menemukan berbagai konsep, hasil penyelesaian masalah, aturan, serta prinsip yang ditemukan melalui proses pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya ditekankan pada satu aspek saja, akan tetapi keseimbangan pada aspek afektif, aspek psikomotorik, dan aspek kognitif. Jadi intinya kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang pembelajarannya mengarah pada student center. Di SMP Al-Asia merupakan sekolah yang menggunakan kurikulum K13. Jadi pembelajarannya mengarah pada student center. Student center di sini merupakan pembelajaran yang lebih ke siswanya. Jadi siswa dituntut lebih aktif dalam kegiatan student center ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya akan saya lanjutkan di sini mengenai perangkat kurikulum. Dalam perangkat kurikulum itu untuk isiannya terdapat silabus, RPP, KI, dan KD, Prota dan Promes, LKPD, dan satu media dan yang terakhir media pembelajaran. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Nah, yang pertama yaitu silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, pada silabus yang digunakan oleh SMP Al-Asia ini bisa dikatakan sudah berlanjut. Karena di dalamnya sudah terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran. Di samping itu juga sudah terdapat tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran IPA. Namun ada sedikit yang tidak ada dalam silabus yang digunakan oleh SMP Asia, yaitu mengenai belum memuat alokasi waktu, penilaian, dan sumber belajar.
mungkin bisa dilanjutkan kepada teman kelompok yang lain. Baik, selanjutnya Prota dan Promes. Program semester yang disusun oleh guru mata pelajaran IPA di SMP Al-Asiyah meliputi kompetensi dasar, jumlah jam, bulan, dan keterangan. Sedangkan program tahunannya meliputi semester, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Setiap 1 kali jam pelajaran atau 20 JP, terdapat 2 kompetensi dasar yang harus dicapai. Terakhir ada tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran IPA. Next. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP yang digunakan oleh guru IPA di SMP Al-Asiyah ini sudah menggunakan RPP 1 lembar. Di dalam RPP tersebut terdapat identitas sekolah, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran yang terdiri dari model pembelajaran, media, alat, dan bahan. Kemudian di bawahnya ada pendahuluan kegiatan inti. Dikarenakan menggunakan kurikulum 2013, maka kegiatan intinya meliputi mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Terakhir ada penilaian serta tanda tangan dari kepala sekolah dan guru mata pelajaran IPA. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Lembar kegiatan peserta didik LKPD yang digunakan pada kelas 9 SMP Al-Aisyah ini memuat 6 bab. Di dalam bab tersebut juga memuat persepsi, latihan siswa, aktivitas siswa, glosarium, uji kompetensi, soal remedi, dan soal pengayaan dan pertujuan untuk mengasah dan agar siswa dapat lebih memahami materi, serta guru dapat tahu seberapa jauh kemampuan siswa dalam memahami materi melalui latihan soal yang ada di LKPD. Slide selanjutnya. I dan KD. Kompetensi yang digunakan oleh SMP Al-Asiyah pada mata pelajaran IPA terdiri dari 3 kompetensi inti yang kemudian diturunkan menjadi 4 kompetensi dasar yaitu KD 3.1 dan 4.1, KD 3.2 dan KD 4.2 serta KD 3.3 dan 4.3 pada KD 3.1 dan 4.1 memuat 6 materi pembelajaran yang berisikan 3 kegiatan pembelajaran. KD 3.2 dan 4.2 memuat 6 materi pembelajaran yang berisikan 3 kegiatan pembelajaran, sedangkan pada KD 3.3 dan 4.3 memuat 5 materi pembelajaran dan berisikan 5 kegiatan pembelajaran. Setiap 1 KI memuat 2 KD. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi selanjutnya. Untuk media pembelajaran yang digunakan oleh guru IPA di SMP Al-Asiyah adalah berupa lembar kerja siswa. Lembar kerja siswa atau LKS tersebut merupakan pegangan bagi siswa untuk mereka belajar. Dikarenakan sekarang masih pandemi, maka guru IPA masih menggunakan WhatsApp sebagai media pembelajarannya. Jadi, siswa setiap hari diberikan tugas yang dikirimkan melalui grup WhatsApp. Semua tugas dan materi di-share oleh guru di grup WhatsApp tersebut. Slide selanjutnya. Untuk dampak pandemi terhadap pelaksanaan praktikum, di SMP Al-Asiyah terdapat kegiatan praktikum, namun dikarenakan adanya keterbatasan perlengkapan laboratorium, maka kegiatan praktikum biasanya diminimalisir secara manual, seperti halnya kegiatan praktikum menganalisis struktur tumbuhan. Praktikum ini dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing. Laboratorium yang ada di SMP Al-Asiyah masih belum digunakan secara maksimal, dikarenakan perlengkapan laboratorium seperti labu ukur, gelas ukur, dan lain-lain masih belum lengkap. Dan ditakutkan jika dilakukan praktikum langsung di laboratorium akan ada barang yang pecah. Sekolah ini masih belum mampu untuk membeli perlengkapan laboratorium yang kurang karena sekolah ini merupakan sekolah swasta. Maka untuk biayanya ditanggung oleh yayasan dan masih belum ada dananya. Sekian presentasi. Maaf, saya lanjutkan. Adanya pandemi membawa dampak tidak hanya pada kegiatan praktikum, melainkan ke semua kegiatan belajar mengajar di SMP Al-Asiyah. Ketika masa pandemi sekolah, hanya masuk selama 4 hari pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Siswa sudah dipulangkan, sedangkan untuk kegiatan praktikumnya, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa praktikumnya
diminimalisir dan dilakukan secara manual. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.